Alhamdulillah telah menyelesaikan ujian doktor pada hari ini, Rabu tanggal 8, dengan mempertahankan disertasi saya analisis sosio-kultural masyarakat pedesaan akibat life expectancy, healthy life expectancy berbasis pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi di Kabupaten Sigi. Kedepannya memang penelitian ini masih banyak kekurangan, namun harapan saya kedepannya lahirlah peneliti-peneliti yang akan memperdalam novelty yang saya dapatkan, yaitu ada gap yang luar biasa antara life expectancy dengan healthy life expectancy, bahwa hidup umur panjang tidaklah menjamin kondisi yang bahagia dan sejahtera, sehingga dengan memperdalam penelitian dalam segala aspek yang berhubungan dengan gap tersebut, insya Allah bisa menjadi solusi sebagai dasar di dalam mengambil kebijakan-kebijakan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, khususnya petani di daerah pedesaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan senantiasa memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2020, sidang ujian terbuka promosi doktor program studi ilmu sosial pada pasca sarjana Universitas Tadulako atas nama Promovendus Muhammad Ardi Munir dengan judul Analisis Sosiokultural Masyarakat Pedesaan akibat Gap Healthy Life Expectancy dan Health Life Expectancy, studi kasus berbasis kesehatan, pendidikan, dan kemandirian ekonomi di Kabupaten Sigi dimulai. Dan menempati tempat yang telah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya mengetuk palu, saya ingin bertanya kepada saudara Promovendus, apakah saudara Muhammad Ardi Munir siap untuk diuji? Alhamdulillah. Baik, dengan memohon perlindungan taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selaku ketua tim penguji membuka sidang promosi doktor atas nama saudara Muhammad Ardi Munir. Yang saya hormati promotor saudara Promovendus Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir. Yang saya hormati penguji eksternal Ibu Dr. Detranda Anna Veronica Von, SKM, SH, MH, MM. Yang saya hormati seluruh tim penguji, dan alhamdulillah pada hari ini lengkap pengujinya. Dan yang saya banggakan keluarga dari saudara Promovendus dan para hadirin yang akan menyaksikan jalannya sidang promosi ini. Sebelum saya memulai atau mempersilahkan saudara Promovendus
untuk menyampaikan ringkasan disertasinya. Saya meminta kepada sekretaris penguji untuk membacakan keabsahan pelaksanaan dari sidang ujian hari ini. Para penguji dan promoventus yang saya hormati, izinkan kami membacakan surat keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako nomor 002W28.4/KM/2020 tentang penetapan ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu sosial program doktor Pascasarjana Universitas Tadulako. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini nama Muhammad Ardi Munir, stambuk B103170006, program studi ilmu sosial program doktor, judul disertasi analisis sosial kultur masyarakat pedesaan akibat gap life expectancy and healthy life expectancy, studi kasus berbasis kesehatan, pendidikan dan kemandirian ekonomi di Kabupaten Sigi. Panitia pelaksana 1. Profesor Dr. Insinyur Mahfudz MP ASEAN Ketua. 2. Dr. Insinyur Amirul Inkade MSc Sekretaris. 3. Dr. Anda Ana Veronica Pon SKM SH MH MM Penguji Tamu. 4. Dr. Muhammad Hairil MSc Penguji Anggota. 5. Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir SE MS ASEAN Penguji Anggota. 6. Dr. M. Sabir MSc Penguji Anggota. 7. Dr. Muhammad Nur Ali MSc Penguji Anggota. Kedua, konsekuensi pembayaran yang diperlukan atas diterbitkannya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terhadap kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 2 Januari 2020. Direktur Profesor Dr. Insinyur Haji Alam Mansari MSc ASEAN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Rektor selaku pimpinan sidang yang saya hormati, para anggota promotor, tim penguji yang berbahagia, serta saudara promoventus yang hari ini akan mempertahankan disertasinya di depan tim penguji yang insya Allah akan memutuskan kelulusan saudara promoventus. Bapak Ibu sekalian, termasuk keluarga dan juga kolega yang sempat hadir, insya Allah hari ini saudara Muhammad Ardi Munir nomor stambuk B103170006, tim promotor bersepakat mengajukan ke depan sidang promosi doktor pada siang hari ini yang akan mempertahankan disertasi yang berjudul analisis sosio-kultural masyarakat pedesaan akibat gap life expectancy dan healthy life expectancy, suatu studi kasus berbasis kesehatan, pendidikan dan kemandirian ekonomi di Kabupaten Sigi. Penelitian ini sendiri sudah berlangsung beberapa kali tahapan, baik di tingkat lapangan maupun yang berbasis penelusuran pustaka yang dilakukan oleh saudara promoventus. Tim promotor dalam berbagai kesempatan telah memberikan berbagai arahan, masukan-masukan yang bertalian dan yang berkenaan dengan judul disertasi saudara promoventus, dan berawal dari pemikiran bahwa kesehatan tidak semata-mata ditilik dari aspek medikal, tapi juga dari sosio-kultural yang juga bertalian dengan interaksi sosial yang ada di tengah masyarakat.
khususnya pada masyarakat pedesaan yang diambil sampel di Kabupaten Sigi. Penelitian ini juga sudah mengalami beberapa kali koreksi, termasuk metodologi yang digunakan, sehingga ada penyesuaian di dalam tabulasi data, analisis data, dan pemberian judgment atau penekanan-penekanan yang akhirnya melahirkan beberapa kesimpulan dan saran yang dilahirkan dari disertasi Saudara Promovenius. Saudara Promovenius ini juga telah memiliki kemampuan-kemampuan intersains atau interdisipliner juga dari aspek hukum, karena yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan S2 di bidang ilmu hukum di samping magister kesehatan yang diparalelkan dengan pendidikan lain yang juga sangat bertalian dengan aspek-aspek interaksi sosial, sehingga kami dari tim promotor berkeyakinan bahwa yang bersangkutan memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi di samping kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya juga hari ini akan dipersembahkan di depan sidang terbuka. Dan tentu saja kami sudah berkeputusan bahwa yang bersangkutan akan mampu mempertahankan disertasinya. Ditilik dari latar belakang Saudara Promovenius, sekolah dasar sampai sekolah lanjutan tingkat pertama itu diselesaikan di Pindrang untuk sekolah dasar tamat tahun 90 dan sekolah lanjutan tingkat pertama tahun 1993. Dan jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas diselesaikan di SMA Negeri 5 Makassar, kemudian melanjutkan pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tahun 1996 dan menyelesaikan sarjana kedokteran tahun 2001. Selanjutnya menyelesaikan pendidikan profesi tahun 2003 setelah menyelesaikan pendidikan SK tahun 2001. Promovenius juga menyelesaikan pendidikan magister kesehatan pada tahun 2010 yang merupakan gabungan dari spesialis 1 yang diambil secara paralel di program pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar dengan spesialis 1 ortopedik dan traumatologi yang juga diselesaikan 2010. Kemudian mengikuti Fellow of the International College of Surgery atau FIX diselesaikan 2015. Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tadulako dirampungkan tahun 2014. Pada tahun 2017, Promovenius melanjutkan pendidikan di program studi S3 Ilmu Sosial dan mengkaji aspek-aspek yang bertalian juga dengan kesehatan, tapi dari masalah interaksi sosial dan psikokultural. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami telah berkeyakinan bahwa dari simpulan yang diperoleh dari penelitian ini yang mengambil 3 variabel bebas, diperoleh bahwa untuk unsur pendidikan tidak signifikan mempengaruhi keluarga responden dalam melanjutkan pendidikan anak-anak mereka, karena ini terkait dengan wajib belajar bagi anak-anak responden, kecuali gap dari healthy life expectancy dan healthy life expectancy ini memberikan pengaruh yang signifikan. Saya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan tingkat probabilitas 0,531. Sekali lagi, kami tim promotor berkeyakinan bahwa yang bersangkutan dapat mempertahankan disertasinya. Namun demikian, apapun hasil dari keputusan sidang yang mulia ini, kami serahkan sepenuhnya. Karena itu, kami mohon yang hormat Saudara Promovenius untuk mempertahankan disertasinya sesuai dengan kompetensi dan kapasitas yang dimiliki. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban akademik dari Saudara Promovenius Muhammad Ardi Munir. Demikian,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Basir selaku promotor, dan kita sudah mendengarkan semua bahwa secara akademik baik saudara Promovedus maupun ketua promotor dan anggota promotor bertanggung jawab secara akademik, dan kita juga sudah mendengarkan secara lengkap tentang perjalanan hidup dari saudara Promovedus, dan saya berkesimpulan untuk sementara bahwa saudara Promovedus ini adalah seorang penjelajah mulai dari Pindrang, Makassar sampai ke Palu. Begitu juga keilmuan beliau. Mudah-mudahan saja saudara Promovedus bisa juga menyampaikan ringkasan disertasinya secara singkat, jelas, dan padat, karena waktu saya akan batasi. Saya beri kesempatan kepada saudara Promovedus untuk menempati tempat, dan waktu saya berikan maksimal 15 menit. Yang saya hormati, yang sangat terpelajar, Ketua Sidang Islam ini, Profesor Dr. Insinyur Engineering, Bapak Sekretaris yang terpelajar Dr. Amirullah Kadek MSI, Bapak Promotor yang sangat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SEMS, SN Engineering, Bapak Promotor yang terpelajar Dr. M. Sagir MSc, Bapak Dr. Muhammad Khairi SAG MSc, Ibu Dr. Veronica Bon SKM SH MA MM, dan Bapak Promotor Dr. Muhammad Nur Ali MSI. Sebelum saya menyampaikan singkatan disertasi saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat hidayahnya sehingga dapat berdiri di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Baiklah, karena waktu sangat terbatas, saya akan memulai untuk memaparkan ringkasan disertasi saya dengan judul Analisis Sosiokultural Masyarakat Pedesaan Akibat Gap Life Expectancy dan Healthy Life Expectancy, Studi Kasus Berbasis Kesehatan, Pendidikan, dan Kemandirian Ekonomi di Kabupaten Sigi. Judul ini atau topik ini berangkat dari saya melihat bagaimana pembangunan di bidang kesehatan. Kita ketahui bahwa pembangunan dalam segala aspek sangat berkembang di Indonesia, khususnya dalam bidang kesehatan. Namun 4 tahun terakhir telah dijalankan suatu universal health coverage, yaitu BPJS Kesehatan. Nah, kita lihat pemerintah mampu untuk meningkatkan life expectancy, bahwa rata-rata umur di Indonesia semakin panjang. Namun sayang sekali tidak menjamin kemandirian fisik. Keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan dilihat bagi luasnya Indonesia dan bertambahnya usia yang cenderung akan mengalami suatu penyakit degeneratif mempunyai pengaruh terhadap kemandirian baik itu secara ekonomi maupun fisik yang berimbas pada produktivitas dan kondisi kesehatan masyarakat. Hal inilah yang membuat ada gap antara life expectancy dengan healthy life expectancy. Ada gap antara kondisi sehat dan kondisi panjang umur dengan kondisi umur panjang tapi kondisi yang tidak sehat.
sehingga menyebabkan percepatan kemiskinan akibat meningkatnya kebutuhan sumber daya. Indonesia kita ketahui sebagai negara agraris, petani. Kalau kita lihat sepertiga dari penduduk yang bekerja di Indonesia adalah petani, merupakan tonggak kekokohan dan daya tahan bangsa. Namun kita ketahui perhatian pemerintah masih sangat kurang sehingga malah kita sampai akses pendidikan maupun kesehatan. Namun kita ketahui bahwa wilayah Indonesia memang sangat luas. Apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bahwa apakah ada pengaruh penghasilan petani terhadap akses pendidikan, layanan kesehatan, apakah kondisi psikososial atau kecemasan berpengaruh terhadap kesehatan dan pendidikan, apakah ada pengaruh gap antara healthy life expectancy dengan healthy life expectancy terhadap kemandirian dan kemiskinan masyarakat petani. Tujuan dari penelitian ini kita lihat untuk mengetahui pengaruh yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa apakah ada pengaruh penghasilan, pendidikan, psikososial, maupun gap terhadap akses pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan kemandirian. Manfaatnya secara teoritis ini adalah sesuatu yang menurut saya maupun tidak penelitian bahwa tidak banyak yang meneliti bahwa ternyata indikator IPM yang selama itu dipakai sebagai life expectancy panjang umur adalah sesuatu kesejahteraan. Tapi ternyata tidak semua orang yang panjang umur dalam kondisi yang sehat, yang produktif. Sehingga hal ini perlu diteliti lebih baik, lebih dalam segala aspek, tidak dalam aspek kesehatan, mungkin dalam aspek yang lain. Bagaimana untuk manfaat dalam praktisnya bahwa ini bisa menjadi kebijakan sebagai dasar pemerintah atau yang terkait di dalam menentukan atau implementasi suatu kebijakan. Nah, kalau kita lihat bagaimana alur berpikir dalam kerangka teori tersebut, bahwa saya berasal dari tadi bahwa ada implementasi Universal Health Coverage atau BPJS Kesehatan, di mana ada pergeseran pembiayaan kesehatan dari pribadi ke mandiri. Hal tersebut berarti ada pembiayaan, maka diperlukan mendorong bagaimana petani ini mempunyai kemandirian baik dalam ekonomi yang terbatas. Kemudian itu dipengaruhi oleh faktor-faktor dan saling berpengaruh antara adanya derajat kesehatan dan pendidikan. Dan juga adanya interim impact, yaitu kemampuan berinovasi, kreativitas dan produktivitas. Hal ini menentukan income petani responden, juga menentukan adanya gap antara life expectancy dengan healthy life expectancy. Income responden petani juga dapat menentukan adanya kondisi psikososial, kecemasan, derajat ekonomi, dan hal inilah kemudian kami olah melalui analisis data dari mulai koleksi dengan metode survei dan wawancara plus questionnaire. Hipotesis penelitian penghasilan petani berpengaruh secara signifikan terhadap akses layanan kesehatan, akses layanan pendidikan. Kondisi psikososial berpengaruh terhadap akses kesehatan dan pendidikan, dan terdapat pengaruh gap life expectancy dengan healthy life expectancy, khususnya petani terhadap kemiskinan dan kemandirian. Jenis, lokasi dan waktu populasi dan sampel. Jenis penelitian menggunakan metode kombinasi mixed method, yaitu survei dan persepsional. Kemudian lokasinya itu di Kabupaten Sigi, ya, mulai dari bulan November 2018 sampai Januari 2019. Populasi petani di Kabupaten Sigi itu 36.000, sudah 19 orang, dan kami mengambil sampel di 3 kecamatan dari 15 kecamatan. Yang terbesar ada 2, yaitu Kecamatan Palolo dan Kecamatan Dolo. Yang terkecil adalah di Kecamatan Dolo Selatan, yang terakhir di Kecamatan Dolo. Variabel penelitian ini sebelumnya sudah disampaikan sama promotor, yaitu ada 3, yaitu penghasilan, psikososial, dan gap. Variabel terikat ada 4, yaitu akses kesehatan, pendidikan, kemiskinan, dan kemandirian.
Pengumpulan data melalui pemantauan langsung di interview kuesioner. Definisi operasional mungkin agak cepat, yaitu akses layanan kesehatan, kemampuan langsung pelayanan kesehatan saat sakit dinyatakan sebagai progresi ujungan ke fasilitas kesehatan. Akses layanan pendidikan, yaitu kemampuan menyelesaikan hak pendidikan wajib belajar 12 tahun, dinyatakan dalam korelasi regresi linear sederhana antara penghasilan dan kegiatan putus sekolah. Risiko sosial masyarakat mendesak timbulnya keadaan emosi negatif yang diukur dengan kombinasi HARS dan DAS. Ya, dibagi dalam beberapa kriteria, yaitu tidak cemas, cemas ringan, sedang, dan berat. Angka harapan hidup rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani setelah mencapai umur tertentu. Kemudian angka harapan hidup sehat adalah rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani dan saat itu mulai menderita penyakit sehingga menekan gangguan aktivitas normal. Penghasilan, angka putus sekolah 12 tahun, kemiskinan, kategori miskin dinyatakan kurang dari 80 kg per kapita per tahun. Petani yaitu petani tanaman pangan dan kemandirian baik fisik dan ekonomi. Analisis data, kuesioner, wawancara dan pemantauan langsung ditabulasi kemudian menggunakan SPSS dalam pengolahan data. Nah, kita sudah sampai pada hasil. Apa yang menarik dari hasil bacaan kami adalah yang pertama adalah pendidikan, akses pendidikan. Kalau kita lihat ketiga variabel independen tidak berpengaruh sama sekali dengan nilai P 0,531. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kita lihat bahwa tidak ada alasan kenapa, karena Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu menjamin pendidikan dasar oleh pemerintah. Nah, layanan kesehatan yang menarik adalah layanan kesehatan terbagi atas layanan kesehatan yang memang disiapkan oleh pemerintah dan layanan kesehatan yang tradisional. Ya, nah kita lihat. Karena warna biru itu adalah non-paskes atau layanan tradisional, kita lihat sangat besar. Nah, kita lihat yang berpengaruh untuk non-paskes adalah penghasilan dan kecemasan. Bahwa orang yang penghasilan berpengaruh karena memang membutuhkan pembiayaan khusus dalam hal ini ke tradisional. Kemudian kecemasan, petani otomatis mencari bagaimana cara mengobati yang paling mudah diakses dan tidak menakutkan dalam pembiayaan. Namun untuk gap itu sendiri tidak berpengaruh secara signifikan. Mengapa? Karena ada keputusasaan karena penyakit yang tidak degeneratif, penyakit karena faktor penurunan yang sebenarnya secara ilmu kami diobati bagaimanapun untuk mencari kesembuhan adalah sesuatu yang sangat minim. Nah, yang menarik adalah di paskes ini malah tidak ada pengaruh, karena sebagian besar penduduk masyarakat pengantin lebih berobat ke dukun, sehingga pengaruh terhadap paskes itu sangat minimal. Mengapa? Memang kita ketahui budaya di Kabupaten Sigi itu sangat kental dengan pengobatan tradisional. Mungkin kita kenal dengan nama Balia, ya, setelah membaca dalamnya ada Balia di situ, di mana arca-arca dan sebagainya itu sangat diakui dapat menyebabkan suatu penyakit. Nah, inilah menjadi pokoknya bahwa keengganan seorang penderita mengunjungi fasilitas kesehatan disebabkan faktor yang menjadi bahan pertimbangan masyarakat, mulai dari sikap pelayanan. Kita ketahui bagaimana sikap pelayanan saat ini, jangkauan jarak juga terkait dengan pembiayaan. Nah, bagaimana dengan kemiskinan? Kalau kita lihat, yang berpengaruh terhadap kemiskinan adalah daerah ini adalah penghasilan. Jadi memang hanya penghasilan. Nah, pertanyaannya kenapa justru tidak berpengaruh gap atau kecemasan? Dalam hal kecemasan, rata-rata yang kami temukan cemasnya adalah bukan kecemasan yang berat, kecemasan sedang ringan, sehingga secara hal tersebut tidak mempengaruhi secara langsung aktivitas atau kemampuan seseorang untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Namun sama halnya dengan gap. Gap ini betul akan menimbulkan suatu tidak produktiviti, tapi di dalam keluarga petani ada kecenderungan semua dipekerjakan, bukan hanya bapak atau kepala keluarga, anak-anak juga dicenderung. Jadi ada kompensasi di situ dalam hal ini.
selaras dengan kecemasan karena memang pilihan responden mendokumentasi. Tidak ada alokasi khusus dalam hal ini. Kemandirian. Nah, kalau kita lihat di kemandirian yang menarik justru hanya satu variabel yang positif atau berpengaruh, yaitu gap. Nah, ini sangat menarik. Kenapa bisa hanya gap? Kalau kita lihat kemandirian, yang dimaksud di sini adalah kemandirian fisik dan ekonomi. Karena kalau sudah bicara kemandirian dalam hal fisik, itu pasti sangat membutuhkan sumber daya yang besar karena perlu dibantu. Contoh lah misalnya, seseorang kena stroke, dia pasti sangat keterbatasan sehingga membutuhkan tambahan sumber daya dalam hal ini untuk membuat dia tetap bisa beraktivitas, bahkan kadang-kadang sudah tidak bisa beraktivitas sama sekali. Seseorang atau pengguna sosial yang kreatif dan produktivitas ini memiliki kemampuan dalam mempertahankan hidup, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun dalam hal memenuhi kebutuhan lainnya. Inilah yang menjadi novel tidak di penelitian saya, yang betul-betul lama saya olah sampai bisa mendapatkan titik sampai pada ini, bahwa mencari titik di mana berapa besar gap yang ada, itulah yang menjadi novel saya. Sangat sulit mendapatkan ini, namun ternyata alhamdulillah saya bisa dapatkan. Jadi gap ini berpengaruh pada kemandirian. Saya akan tampilkan di sini adalah data yang saya dapatkan dari respondennya sendiri. Kalau kita lihat sebarannya di Kabupaten Sigi ditemukan life ekspektansi itu adalah 66,72 tahun 2018 tahun. Artinya rata-rata umur orang panjangnya sekian di Kabupaten Sigi. Tapi setelah saya olah data, ya, orang sudah mulai mengalami kesakitan atau kondisi tidak normal dalam arti sudah mulai membutuhkan sumber daya tambahan di usia 40,60 tahun. Berarti ada selisih kurang lebih 26,1 tahun, bayangkan. Ini sangat mempengaruhi kondisi baik secara ekonomi. Mengapa? Saya sebagai profesi dokter juga melihat penyakit-penyakit cenderung menyerang di usia muda saat ini. Contoh, stroke yang dulunya mungkin di usia 50-an ke atas, sekarang 40 pun banyak sudah. Bahkan yang meninggal serangan jantung yang menarik di penelitian terakhir sudah mencapai 30 tahunan. Inilah yang betul-betul menunjukkan bahwa apa yang saya teliti itu terbukti, ya, secara global, terutama di Indonesia. Hanya sebagian kecil masyarakat responden yang dapat mencapai HLA atau titik 40,62 tahun. Tidak ada responden yang mencapai batas LE di Kabupaten Sigi, yaitu 66,672. Artinya tidak ada orang nanti umurnya pada LE itu baru sakit. Tidak ada responden yang sakitnya nanti setelah mencapai umur yang telah ditetapkan atau telah ditemukan, yaitu titik 67 tahun tadi. Ya, berarti semua orang sakit sebelum mencapai usia yang menjadi life expectancy. Dan terdapat gap yang sangat besar, yaitu kurang lebih 26,1 tahun. Maka setiap terjadi kenaikan angka gap life expectancy, healthy life expectancy akan merupakan tingkat kemandirian petani dan dalam aspek produktivitas. Kesimpulan, akses layanan kesehatan tidak ditentukan oleh faktor penghasilan, gap LE, dan hasil kecemasan. Responden lebih memilih mengunjungi non-paskes dibandingkan paskes oleh pemerintah. Kondisi psikososial masyarakat desa tidak terpengaruh terhadap akses pendidikan maupun kesehatan. Gap LE dan HLE telah memicu proses pemiskinan dilihat dari aspek penghasilan akibat semakin merugikan tingkat kreativitas dan produktivitas masyarakat pedesaan. Saran dari kami adalah bahwa dapat diperdalam oleh para ilmuwan medis atau peneliti lainnya. Pengukuran aspek gap LE, HLE kaitannya dengan life expectancy perlu lebih dikembangkan dalam segala aspek terutama penyuluhan nakes dalam hal ini, bagaimana merubah sikap atau mindset petani di dalam memilih layanan kesehatan yang oleh pemerintah.
Kemudian perlu ada kebijakan khusus dalam membantu masyarakat mendapatkan subsidi khusus. Kita ketahui BPJS Kesehatan membutuhkan iuran yang tidak bisa sama sekali ditunda karena keterlambatan pembayaran menyebabkan ketidakaktifan. Demikianlah ringkasan daripada disertasi saya, di mana ada 3 variabel independen dan terdapat 4 variabel dependen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya beri kesempatan waktu yang tidak terbatas Ibu Dr. Ana Veronica. Silakan Bu. Semua yang termulia dan terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Mahfud MD ASEAN English. Yang kedua, Dr. Insinyur Amiruddin Kadek MSc sebagai sekretaris, Dr. Muhammad Khairil MSc sebagai anggota, Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir SCMS Asian English, Dr. M. Sabil MSc, Dr. Muhammad Nur Ali MSc. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Profendus Muhammad Ardi Munir yang pada hari ini dapat melakukan pertanggungjawaban atas penelitian yang dilakukan untuk mendapat gelar doktor. Profendus ini adalah teman saya mulai dari S1 Hukum, S2 Hukum, kami sama-sama, sehingga saya mengenal beliau, dan beliau adalah sebagai dokter juga ahli bedah yang saya tahu pasti mengerti bagaimana caranya melihat penderita-penderita yang dilakukan. Beberapa hal yang dilakukan oleh Profendus dalam melakukan penelitian tentang analisis sosiokultural masyarakat pedesaan yang berbasis kesehatan, pendidikan, dan kemandirian ekonomi di Kabupaten Sigi. Saya merasa tertarik dengan apa yang ditulis oleh Profendus di dalam disertasi ini. Tetapi ada beberapa hal yang saya ingin minta penjelasan kembali tentang apa yang sudah dilakukan penelitian oleh Profendus. Yang pertama adalah bagaimana caranya Profendus menyikapi sikap masyarakat Sigi. Yang pertama, bagaimana caranya Profendus menyikapi sikap masyarakat Sigi terhadap pengobatan yang mereka lebih memilih ke non-vaskes. Kita tahu itu ada 68% yang memilih non-vaskes daripada vaskes. Saya mohon penjelasan. Yang kedua, life expectancy adalah salah satu indikator yang mengukur derajat kesehatan, karena semakin tinggi life expectancy, kesejahteraan akan semakin baik. Dan itu diakui oleh Profendus. Pertanyaannya, bagaimana caranya Profendus membantu meningkatkan ekonomi mereka agar health life expectancy ini bisa bertambah. Yang ketiga, apa yang dibuat atau apa yang direncanakan oleh Profendus dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Sigi yang diambil sebagai responden 130, tetapi yang petani itu adalah lebih dari setengah dengan penghasilan yang rata-rata di bawah. Terima kasih. Menyikapi masyarakat Sigi yang memilih non-vaskes.
Ya, apa yang saya dapat itu betul-betul fakta bahwa mindset masyarakat petani khususnya di sini masih lebih percaya terhadap pengobatan tradisional. Mengapa? Karena masih sangat budaya tinggi tentang sikap atau seorang yang namanya sando, ya, sando atau metode pengobatan belia. Yang kedua adalah memang kalau kita lihat data di sini itu dengan luas yang 7% dari luas Sulawesi Tengah itu hanya memiliki 19 puskesmas, 1 rumah sakit, bayangkan. Jadi akses terhadap fasilitas kesehatan pemerintah juga masih sangat terbatas. Yang ketiga adalah bahwa BPJS Kesehatan yang mungkin orang bilang akan memberikan kemudahan dalam menggratiskan, tapi ternyata berkonsekuensi pada pembiayaan yang justru rutin. Nah, kita ketahui bahwa petani tidaklah menerima atau pendapatannya rutin. Biasanya hanya pada panen atau situasi panen. Inilah hal yang tidak berkorelasi. Sehingga sebagai seorang peneliti perlu adanya satu adalah bagaimana merubah mindset masyarakat bahwa pengobatan di layanan kesehatan itu memberikan layanan yang baik, yang cepat. Yang kedua, kita harus memberikan petunjuk kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan untuk memberikan kebijakan-kebijakan di dalam pemenuhan peserta BPJS tersebut. Artinya bagaimana mencari solusi untuk kompensasi iuran yang secara rutin harus dibayarkan, sehingga pertama masyarakat karena hanya 50% kurang lebih dari data kami itu memiliki kartu BPJS dan tidak semua pun yang aktif. Maka kita harapkan kebijakan pemerintah bisa membuat kurang lebih, anggap saja kalau bisa berharap 90-99 miliki kartu BPJS. Yang kedua, ada kompensasi pembayaran iuran yang bisa saja di-cover sesuai musim panen. Itu yang dapat kami akan implementasikan melihat situasi dan kondisi saat ini. Tapi yang pertama adalah bahwa mindset masyarakat yang begitu kuat terhadap kekuatan atau kepercayaan terhadap pengobatan sando, itulah yang perlu mungkin adanya penyuluhan dalam hal ini oleh NAKIS. Pertanyaan yang berikutnya adalah bahwa gap LE-HLE IPM, indeks pembangunan manusia, sangat ditentukan oleh hanya life expectancy, tidak oleh HLE, healthy life expectancy. Artinya semakin panjang gap ini berarti semakin menurunkan kesejahteraan sebenarnya. Mengapa umur panjang tapi tidak bisa bertindak berlaku sebagai produksi atau berproduksi, produktivitinya tidak ada. Maka oleh karena itu haruslah kita mencari solusi bagaimana membuat gap ini jadi minimal, sehingga kalau bisa harapan kita gap itu tidak ada atau linear sejajar. Nah, bagaimana solusi dalam hal ini? Berarti kita perlu pertama adalah bagaimana masyarakat petani ini betul-betul pendidikannya semakin jauh lebih baik. Yang kedua, bagaimana dia bisa lebih inovatif, kreatif dalam mencari sumber-sumber pembiayaan hidup tidak murni dari usaha tani, sehingga penghasilan mereka bertambah. Hal itu sangat berimpact kepada bagaimana mengakses layanan kesehatan, karena tidak bisa dihilangkan bahwa hal ini adalah kondisi sakit, sehingga perlu penanganan khusus di dalam memberikan kondisi sehat sehingga tetap produktif sampai di usia yang memang seharusnya dijalani. Kemudian kalau kita lihat memang pendapatan masyarakat di Kabupaten Sigi itu memang rata-rata, atau kalau kita lihat angka kemiskinan sangat tinggi. Bagaimana saya sebagai peneliti mengubah hal ini sehingga masyarakat bisa lebih sejahtera? Yaitu tadi bahwa bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan bisa memberikan petunjuk dalam artian masyarakat ini bisa lebih memiliki daya inovasi dan kreativitas dalam mencari sumber-sumber kehidupan yang lain, tidak betul-betul murni dari tanaman pangan.
Dalam hal itu bisa saja industri kecil, bisa saja kita memberikan petunjuk ke pemerintah bahwa ini adalah fakta, maka mungkin ada bantuan-bantuan dana sehingga mereka dapat terpicu mengelola usaha-usaha kecil sebagai penghasilan tambahan di luar musim panen. Karena permasalahan di petani adalah penghasilan sangat ditentukan oleh musim panen. Saya kira itu yang dapat saya berikan sebagai penjelasan daripada fakta yang dapat saya temukan di lapangan dan solusi-solusi yang dapat saya tawarkan. Terima kasih. Disertasi saudara Promovius. Berikutnya saya beri kesempatan kepada Dr. Ahmad Hairil. Siap, terima kasih Pak Ketua. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Penguji, tim promotor, penguji eksternal, dan terkhusus Promovius yang hari ini sama dengan bahasa penguji sebelumnya, kami memberikan apresiasi yang besar bahwa Promovius telah sampai di tahap akhir untuk proses penyelesaian. Kita akan saksikan bersama keilmuan ini dan hasil-hasil riset yang telah Promovius lakukan. Dibatasi 3 menit, saya hanya punya satu pertanyaan, yaitu di dalam kesimpulan disertasi saudara Promovius itu pada poin kedua dan poin ketiga. Poin kedua ini terkait dengan masalah ekonomi. Kenapa kemudian masyarakat lebih memilih non kesehatan dibanding dengan fasilitas kesehatan? Pada poin ketiganya itu Sando pilihannya dengan semua tradisi dan keyakinan yang dialami oleh masyarakat. Pertanyaannya, dari aspek ekonomi maupun kepercayaan juga tradisi terhadap Sando ini, menurut Promovius, mana yang lebih kuat pengaruhnya, besarannya secara faktual di lapangan? Apa karena memang masyarakat persoalannya pada ekonomi atau pada kepercayaan dan keyakinannya terhadap non medis saja? Itu mungkin yang lebih menjadi fokus di kesimpulan dalam disertasi saudara Promovius. Berdasarkan penelitian dahulu dan apa yang saya lihat di lapangan, bahwa Sigi atau Pulawi salah satu tempat di mana ditemukannya megalit dan salah satu yang terbesar di Indonesia, di mana ada tradisi yang sudah tercipta dari turun-temurun, di mana kepercayaan yang sangat kuat bahwa kesembuhan itu dapat didatangkan dari prosesi pengobatan tradisional yang disebut Balia, yang sangat dikenali, sudah sangat. Berbicara masalah salah satunya kenapa kan Paskes? Kita ketahui bahwa Paskes itu di seluas ini hanya memiliki 19 puskesmas, 1 rumah sakit. Artinya juga sangat menentukan bagaimana masyarakat untuk mengakses fasilitas Paskes tersebut. Kemudian masalah mana lebih ekonomi dalam artian kepercayaankah atau kan faktor ekonomi? Kalau melihat data kami, masyarakat lebih tinggi kepercayaan karena tidak semua yang pendapatannya murni adalah miskin memilih, ada bahkan kita temukan berpendidikan tinggi masih tetap memilih pengobatan tradisional. Itu adalah fakta. Saya tidak mengatakan bahwa seorang profesor memilih pengobatan Sando, tapi itu ada. Ya, itu menyatakan bahwa pilihan responden memilih pengobatan tradisional tidak ditentukan karena pendidikan. Bukan berarti tidak ada pengaruh, ya. Tapi sangat jelas bahwa saya pernah menemukan, dan bukan sekali 2 kali, dan itu yang fakta di lapangan, seorang profesor bukan berarti tidak memilih pengobatan Sando,
dalam kondisi sudah sangat kesakitan. Ya, itu yang dapat saya berikan penjelasan. Terima kasih. Hormati dan terutama adinda saya yang saya sayangi, Romo Pedus. Terima kasih. Ya, yang hari ini insya Allah akan merasakan satu tambahan lagi dari sekian banyak gelar yang Anda peroleh di dalam. Saya ingin bertanya karena dalam rumusan masalah Anda itu mempersoal kecemasan. Apakah kecemasan itu ada hubungan, ya kan? Apakah kecemasan itu ada hubungan terhadap akses layanan kesehatan? Mungkin non statistik lah bagaimana Anda menjelaskan bagaimana kecemasan itu. Saya dengar tadi dalam paparan Anda itu kecemasan yang Anda lihat di Kabupaten Sigi itu yang ada adalah kecemasan sedang dan ringan. Tidak ada yang cemas berat sekali. Ini cemas berat sekali mungkin contohnya kalau istri pegang HP atau apa itu kan kecemasan berat. Ya, jadi saya pikir itu yang saya mohon mungkin ada penjelasan tentang hubungan yang terjadi itu non statistik yang oleh ya Promogenus mudah-mudahan tidak begitu. Jadi saya kira itu yang saya mohon penjelasan di dalam non statistik. Menarik bahwa kondisi psikososial masyarakat sangat dipengaruhi banyak faktor berdasarkan apa yang saya lihat di lapangan. Namun kalau berbicara apakah kecemasan ini berimpact atau berpengaruh terhadap kesehatan, memang kalau kita lihat, ya kita temukan bahwa tidak ada yang masuk kategori kecemasan yang berat atau ringan, sedang dan ringan. Namun bukan berarti kecemasan itu ditampung dalam hal ini. Artinya mereka pasti mencari solusi atau akses untuk menyelesaikan apa yang menjadi persoalan, karena cemas itu karena ada persoalan. Nah, persoalan kalau kita bicara kesehatan, memang kalau saya lihat dikala ada hal seperti ini, kecenderungan orang mencari dulu yang terdekat atau yang lebih dipercaya, atau dengan kata lain adalah tradisional. Namun kita ketahui bahwa kalau usia itu sudah menderita atau panjang, penderitaannya itu penyakit degeneratif atau penyakit karena faktor usia. Seorang dokter pasti sangat menyadari bahwa pengobatan itu hanya bersifat mengurangi atau menghilangkan keluhan, tapi tidak menyembuhkan. Hal itu berarti ada upaya berobat yang berulang-ulang tapi tidak ada kesembuhan, sehingga muncul keputusasaan. Hal itu yang membuat masyarakat memilih akhirnya mencari alternatif lain, bahwa mungkin dokter tidak mampu maka pilihannya adalah akses layanan non paskes. Saya kira itu yang dapat disampaikan. Sehingga cuma satu mungkin yang bisa kami sampaikan, ketika ada pertanyaan yang sifatnya non medis, apakah Promogenus yang orang medis akan memberikan alternatif penanganan non medis? Ini tantangan karena kita tahu Bapak ini dokter, tetapi dari penelitian ini, fakta-fakta di lapangan itu peneliti mendukung bahwa penanganan di non medis itu justru laku, kira-kira begitu tanda petik. Nah, kira-kira bagaimana menghadapi masyarakat ini, karena jangan sampai setelah hasil penelitian ini dokter juga menyarankan begini saja, kalau agak anu di rumah sakit Tapura ke Kulawi saja. Ini kan ada betul. Kita coba kita bukakan pandangan saya. Ini adalah sejujurnya saya adalah pekerjaan sehari-hari sebagai dokter praktek. Ini hampir apalagi seorang ahli bedah tulang yang sehari-hari hanya menemukan kasus-kasus tulang yang sudah ditangani oleh dukun. Jelas dapat kami lihat bahwa komplikasi tidak dapat dihindarkan. Banyak yang harus diamputasi karena keterlambatan penanganan dan kesalahan penanganan awal. Artinya, sebagai seorang dokter, sebagai seorang peneliti, secara ilmiah sangatlah tidak mungkin kami berikan jalan untuk pengobatan yang sudah kami tahu bahwa resiko yang ditimbulkannya sangat besar. Pertanyaan adalah bahwa beberapa pasien mengatakan, saya sehat sembuh. Alternatif itu adalah bergantung dari tingkat penyakit yang dihadapinya.
Oleh karena itu, bagaimana saya nanti mengambil solusi atau mencari solusi untuk itu? Kita bisa berkaca atau belajar dari bidan desa yang dulunya ya itu adalah orang-orang yang betul-betul kampung, yang metodenya sangat berisiko. Maka pilihannya adalah pelatihan. Maka saya rasa di ilmu saya juga sebagai seorang dokter ada memang skop pengobatan tradisional. Sumber obat-obat sebenarnya dari tumbuh-tumbuhan, tanaman. Maka oleh karena itu bahwa tidaklah kita mengatakan pengobatan tradisional tidak boleh ada. Maka yang ada adalah bagaimana membuat para orang-orang yang dikatakan sando dapat kita memberikan ilmu tambahan yang bisa mengakomodir pengobatan tradisional yang berbasis kesehatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya kira itu tidaklah sesuatu yang tidak mungkin, sangat mungkin. Karena jujur saat ini ada sedangkan seorang pengobatan tradisional minta onsen. Pertanyaan saya, bagaimana caranya dibaca onsen? Sekolah tidak pernah. Nah, maksud saya begini, mungkin kedepannya kita harus memberikan edukasi bahwa ada area yang saudara dapat memberikan kesembuhan, kasus-kasus mana yang masih memungkinkan untuk ditangani oleh sando, dan memberikan edukasi bahwa hal ini bisa menyebabkan komplikasi-komplikasi. Maka kalau dia bisa analisa bahwa ini harus ke dokter, bisa berarti ada nanti konektivitas antara sando dengan dokter, bisa terjadi komunikasi. Bagaimana ini? Baiknya kita rujuk saja. Kalau itu boleh kita pasang ini saja, kasih dulu itu. Mengapa? Karena pengobatan tradisional itu ada dalam ilmu kedokteran. Contoh misalnya tekanan darah tinggi, tidak harus dengan obat dokter yang kita selalu kenal, misalnya obat-obat yang banyak diresepin. Beberapa daun-daunan dengan dikelola secara baik dengan dosis tertentu dapat menurunkan tekanan darah. Saya kira itu yang saya dapat berikan penjelasan. Terima kasih. Yang saya hormati pimpinan sidang, promotor dan penguji nasional. Pertama-tama saya tentu mengucapkan selamat kepada Promovendus karena sepanjang mengikuti proses pendidikan saya selaku promotor banyak berdiskusi dengan Promovendus mulai dari tahapan-tahapan pre-proposal, kemudian setelah proposal, hasil, dan sampai di titik terakhir ketika ujian tutup. Nah, dari kajian Promovendus yang tadi sudah disampaikan bahwa ada gap antara LOE dan HLD dengan kurang lebih 26, sekian tahun, 26,1 tahun. Nah, menurut Promovendus, apa makna gap yang Promovendus temukan? Saya kira cukup satu saja pertanyaan. Terima kasih. Tapi umur panjang tidak menjamin kita sehat. Itu artinya ada gap yang sangat panjang, ada kondisi di mana seseorang hidup panjang umur tapi hanya dalam kondisi penderitaan. Semoga kita tidak salah satunya, tapi itu adalah fakta bahwa umurnya bertambah tapi dalam kondisi menderita. Inilah yang ingin saya akan edukasi bahwa kita harus membuat gap ini menjadi tipis atau bahkan tidak ada gap. Itu artinya kalau saya baca di jurnal-jurnal atau di beberapa negara-negara maju seperti Finlandia yang masuk kategori negara terbaik IPM, Swedia, Australia, dia meneliti mirip dengan HLE, artinya kajiannya seperti itu kurang lebih. Itu kelihatannya dia menemukan adalah hanya gapnya kurang lebih 10 tahun yang saya simpulkan dari tulisan itu. Artinya kita adalah kurang lebih 22 kali lipat. Oleh karena itu berarti kita di negara ini perlu adanya penguatan baik di dalam aspek-aspek yang berpengaruh tadi. Bagaimana pendidikan itu lebih ditingkatkan kalau bisa sampai dokter di tempat dengan apa yang ada sekarang.
kondisi layanan kesehatan. Kalau boleh, kalau misalnya puskesmas sekarang 19 dengan kondisi yang sangat banyak liku-liku, gunung-gunung dan sebagainya, kenapa tidak kalau bisa membangun sampai 2 kali lipat jumlah yang ada sekarang? Itu yang menurut saya menjadi resolusi atau makna daripada besarnya gap yang didapatkan dalam penelitian ini. Saya kira terima kasih. Saudara Romo Venus, di dalam ulasan disertasi Anda sangat jelas sekali hasil yang diperoleh. Gap HLE dan LE itu di kisaran 26,1 dengan rata-rata usia 66 tahun, artinya 26 tahun dia tidak terlalu produktif lagi karena mengalami sakit, dibandingkan dengan beberapa yang dirujuk hasil penelitian yang diperkirakan atas beberapa negara federasi yang oleh saya lihat di sini ada di angka 66, ada di angka 60, tapi KPI-nya hanya kisaran 10 tahun. Ya. Kalau saya berkesimpulan bahwa di hasil penelitian atau umumnya jika digeneralisasi kita juga di kawasan ini lebih tangguh melawan sakit. 26 tahun itu baru bisa out dibanding yang di beberapa negara federasi sekitar 10 tahun. Ya, namun tentu apalah artinya kalau tidak produktif. Bukan pertanyaan, saya hanya ingin meminta komentar dari saudara terkait dua fenomena hasil riset tadi. Saya berkelakar bahwa di masyarakat kita lebih tahan sakit karena 26,1 tahun dibanding di sana 10 tahun saja sakit sudah out gitu. Itu di usia 60 rata-rata kita sudah dekat dengan 60 juga ya. Silakan dikomentari. Dengan anggapan bahwa masyarakat lebih tahan sakit karena ada gap yang sangat panjang, saya akan membahas dulu dalam aspek kesehatan bahwa kalau kita bandingkan negara-negara luar dengan fasilitas kesehatan maupun angka penghasilan, yang berarti kalau kita lihat perbandingan kita itu sepertiga orang yang kerja adalah petani. Nah, apakah penanti itu pekerjaan tidak layak? Berdasarkan penelitian layak. Justru dengan bekerjanya atau dengan bergeraknya seseorang di usia yang masih tua, itu justru membantu untuk menghindari penyakit-penyakit yang akan ditemui pada saat usia tua. Saya kasih contoh, orang yang kena osteoporosis di luar itu sangat banyak. Kenapa? Karena kerjaannya hanya dari kantor, rumah, dengan kendaraan pun sampai cepat, dulu sampai ya tidak jauh dari Singapura ke kerja. Beda dengan kita memang karena kondisi kita harus bekerja, mau sakit mau apa kerja. Oleh karena itu penyakit-penyakit degeneratif yang lain dapat dihindarkan, osteoporosis dapat dihindarkan. Jadi ada kondisi yang masih membuat dia walaupun sakit tetap merasa sehat. Kondisi psikologis kita ketahui bahwa terlalu ketergantungan terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan, ada kemampuan daya tahan tubuh yang muncul menghadapi hal tersebut. Karena kita tidak bisa hindari bahwa penyakit itu bukanlah pemain fisik, juga dipengaruhi adalah psikis.
Kalau di Singapura Bapak kita lihat, justru yang bekerja di restoran adalah orang-orang yang sebenarnya sudah, kalau kita di sini di Indonesia mungkin itu sudah tinggal disuruh tidur, suruh karena dianggap dia. Justru anehnya di Singapura adalah tempat di mana orang semua yang senior yang sudah dianggap tua malah bekerja di tempat. Artinya apa? Bahwa orang-orang di sini itu betul dia jadi kemampuan untuk mengelola sakit lebih baik karena kondisi lingkungan yang membuat dia harus menghadapi itu. Didukung oleh kondisi psikis bahwa ada kepercayaan terhadap pengobatan bahwa pengobatan tradisional bukan tidak ada manfaat sebenarnya, karena secara psikologis itu membantu dia bahwa saya sehat, walaupun itu hanya berupa layanan psikis. Itu yang fakta dan yang betul-betul saya alami dalam proses pengambilan data. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Telah memberikan pertanyaan, tanggapan, dan komentar. Dan sebelum saya menskor sidang, saya juga ada komentar singkat. Tadi sudah ada penjelasan singkat juga dari Saudara Tumapendus, sehingga saya bisa mendeskripsikan apa yang Bapak atau Tumapendus maksudkan satu itu, bahwa tadi pengobatan medis itu tidak selamanya menggunakan obat modern, juga bisa menggunakan alternatif atau obat tradisional. Sehingga saya berpikir yang Saudara maksudkan di dalam responden itu adalah memang betul-betul sando atau dukung yang menggunakan mantra atau hal-hal yang berbau mistik, ya, karena fasilitas kesehatan yang juga saya bisa maksudkan fasilitas pengobatan itu kan banyak, adalah yang berprofesi dokter, ada juga yang profesi sebagai sinse dan segala macam. Bahkan kalau di Cina ini kan lebih dimodernkan, dan di kita ada juga yang sudah lebih dikomersilkan pengobatan yang non medis. Misalnya ada ustaz, ini yang ustaz ini yang banyak yang ini kan memberikan doa apa segala macam. Kemudian saya kira ada juga dari pendeta yang punya kemampuan untuk melakukan pengobatan yang mungkin sifatnya juga yang mistis. Jadi mungkin itu yang mungkin saran saya di-clearkan di dalam deskripsi Saudara Tumapendus yang dimaksudkan pengobatan hasilnya itu memang itu, bahwa memang sangat terbatas dalam mengakses kesehatan, sehingga harapannya tinggal ke satu itu yang sifatnya ya sangat tradisional dan mistis itu. Saya kira itu saran saya. Apakah Tumapendus mau tanggapi atau tidak, saya tidak meminta, tapi kalau Bapak mau menjawab silakan. Siap. Yang sangat terpercaya Prof. Dr. Insinyur Mahfud MP Presiden Engineering. Saya sangat apresiasi pertanyaan Prof, bahwa kalau berbicara pengobatan tradisional memang sangat variatif Prof. Tapi yang bahasa Indonesia kita pakai kan dukun bisa adalah dukun yang memang terpelajar dalam menggunakan obat-obat yang berasal dari tanaman, bisa juga dengan hal-hal yang mistis. Namun kalau berbicara di Kabupaten Sigi itu, memang kalau kita lihat kaji, pengobatan sesuai berkembang itu lebih ke mistisnya, bukan ke hal-hal yang makanya tadi solusi yang bisa saya tawarkan perbaiki kondisi psikis. Tidak bisa dipungkiri, ada seorang pasien memilih hanya satu dokter, hanya karena dia nyaman pada satu dokter. Bahkan ada kesembuhan, belum diobati oleh seorang dokter, bersembuh duluan. Itulah efek psikologis. Maka saya tidak bisa mengatakan sando itu tidak ada manfaat. Maka oleh karena itu perlu dibina sehingga dia mempunyai basic-basic untuk menghindari resiko-resiko pengobatan yang fatal untuk
Namun kalau berbicara bisnis, psikis, selama itu membuat masyarakat bisa menghindarkan tadi faktor-faktor kesehatan fisik atau kesehatan psikis, ya kenapa tidak? Tapi saya jelas harus ilmiah. Dalam artian ilmiah itu, basis ilmu saya sebagai dokter harus menghindari hal-hal yang menyebabkan risiko dalam kondisi kesehatan responden atau masyarakat, khususnya Kabupaten Sigi. Itu Prof yang akan saya sampaikan. Saya yakin semua penguji sepakat, tapi secara faktualnya kami akan melakukan sidang atau berdiskusi berkaitan dengan hasil akhir dari saudara Propendos. Untuk itu saya seperti sidang 5 menit. Kemudian saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak promotor dan co-promotor, penguji eksternal dan penguji anggota yang saya hormati, hadirin yang saya banggakan, dan teristimewa kepada saudara Promotengus Muhammad Ardi Munir, setelah kami melakukan diskusi perdebatan yang tentu masing-masing penguji punya penilaian tersendiri, tapi alhamdulillah tibalah pada suatu permufakatan atau kesepakatan dengan hasil-hasil yang didapatkan oleh saudara penguji berdasarkan penilaian dari masing-masing dari jawaban saudara. Dari hasil tabulasi semua nilai dari penguji, maka disimpulkan sidang ujian promosi pada hari ini saudara Promopendos mendapat nilai 92,67. Itu masuk grade nilai A, sehingga setelah dikalkulasi atau ditabulasi dari semua nilai yang saudara Promopendos dapatkan mulai dari semester 1 sampai akhir dari ujian ini, maka IP kumulatif dari saudara Promopendos Dr. Muhammad Ardi Munir 3,97 dengan predikat pujian atau cum laude, karena saudara Promopendos ini mengikuti perkuliahan atau masa studi 2 tahun 6 bulan 7 hari, sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga saudara hari ini alhamdulillah
sudah dinyatakan lulus dalam sidang ujian promosi doktor, sehingga secara otomatis saudara juga sudah berhak menyandang gelar doktor. Perkenankan saya sebagai ketua, tentu sebagai orang yang pertama menyebut nama Dr. Ardi Munir. Yang lengkapnya Dr. Ardi Munir, SH, MKes, apa lagi? Spesialis ortopedi. Luar biasa. Saya kira beda-beda tipis dengan penguji eksternalnya ini. Saya kira mungkin itulah yang menginspirasi saudara Dr. Ardi Munir mengundang Ibu Dr. Anda Anna Veronica von SKM, SHMH, MM meminta sebagai penguji eksternal. Tapi jangan juga bila sekarang kita sudah sama, Bu. Baik. Sebelah sana. Baik, selanjutnya tadi itu masih di faktor. Di bulannya tentu harus saya bacakan yudisium atau di artinya Anda sebagai dokter. Saya mohon kita semua berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Ketua Panitia Ujian Doktor, melantik Saudara Muhammad Ardi Munir menjadi doktor dalam bidang ilmu sosial, konsentrasi sosiologi. Moga-moga Allah menerima amalan saudara sebagai amal jariah yang saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa dan bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai dokter. Selamat Bapak Dr. Ardi Munir.